Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi antena emergensi atau antena yang wajib Anda punya ya. Yaitu ada di sini antena VHF NH31 ya, NH31. Ini wajib ada ya teman-teman. Kalau Anda mungkin naik gunung atau mungkin berpergian satu lokasi yang mungkin Anda tidak ketahui, maka Anda butuh antena yang cukup powerful. Ini antenanya hanya satu jengkal lebih sedikit ya. Nah, satu jengkal lebih sedikit kalau kita pendekin. Kalau kita tarik full, dia bisa 1 meter 30-an, 125 lah, 125. 1 meter 25 cm ya. Jadi ini 5/8 lambda full. Untuk antena 5/8 itu pancarannya cukup bagus ya teman-teman. Nah, antena yang kedua yang saya rekomendasikan buat Anda adalah ARH770. Nah, ini wajib ada teman-teman ya. Ini juga kalau kita tutup ya, ini hanya satu jengkal lebih sedikit ya, satu jengkal lebih sedikit. Dan ini juga sangat recommended karena ini dual band, sudah bisa VHF dan UHF. Jadi ketika Anda naik gunung, Anda perlukan dua band VHF dan UHF, maka ini menjadi satu antena wajib buat Anda pakai di HT Anda. Nah, seperti apa antena ini SWR-nya? Karena harus kita uji di tempat yang terbuka ya teman-teman, di tempat terbuka, sehingga kita akan ngetesnya di tempat terbuka ini untuk kualitas SWR dari kedua antena ini. Yang pertama NH31, yang kedua ARH770. NH31 ini juga dari produksi dari D Antena. ARH770 ini juga dari produksi dari D Antena. Kalau ini sudah sering saya pakai untuk emergency communication exercise. Ini oke banget. Kalau ini juga sudah saya pernah pakai di simulation kebencanaan ya. Waktu itu simulasi kebencanaan kita pakai ini juga. Oke, sekarang kita akan ukur SWR-nya. Keduanya menggunakan analyzer nano VNA dan kita gunakan analog SWR untuk mengukur wattnya sama SWR-nya sekalian ya. Bagaimana kualitas antena ini? Keep stay tune, jangan kemana-mana. Yang pertama kita ukur adalah antena NH31 ya teman-teman. Antena NH31 dari D Antena. Kita tarik full ya teman-teman ya, full kita tarik, full. Nggak ada sisanya, kita tarik full ya, kita tarik full. Dan kita lihat hasil analisernya. Nanti kita akan tes juga di analognya teman-teman ya. Kita cari tempat yang mungkin tidak terganggu untuk pandangannya. Sabar ya teman-teman ya. Nah, ini yang agak gelap karena layarnya nggak kelihatan nanti ya. Oke, kita akan coba dari frekuensi 140 ya, 140 MHz sampai stopnya di 174 MHz. Kita lihat dia range-nya seperti apa. Oke teman-teman, dia range-nya ini kita tarik full ya. Saya tarik full, itu range-nya dari rapi ya, bisa 140 sampai di atas itu di 148 ya teman-teman. Akan tes untuk dengan menggunakan RF di frekuensi 140 ya. Kita tarik full tadi ya, kita tarik full semuanya, kita tarik full. Kita tes di 140 berapa SWR-nya, kita coba cek. Taruh teman-teman ya. Oh, salah. Nah, ini SWR-nya 1,1 teman-teman ya. 1,1, 1,0, 1,2 ya, gerak-gerak ya. Giniin turun 1,2, 1,1 ya. Oke, kemudian kita coba di 145. Sebentar, oh ini belum pindah ke atas ya. Nah, 145
14500. Kita coba cek di sini berapa. Apakah sudah? Sebentar teman-teman. Oh iya, ini belum transmit ya. Kenapa dia tidak transmit teman-teman ya? Sebentar, saya matikan dulu, hidupin lagi. Nah, ini 145, ini sudah ada tulisannya 5 watt di situ. Berarti sudah ready. 1,5, 1,7, 1,5, 1,7. Nah, kalau tadi di bawah 1,1 ya, kita coba kurangi 2 jengkal aja teman-teman ya. Jadi ini bukan 2 jengkal, 2 jari. Jadi ruas yang pertama ini yang paling atas kita kurangi 2 jari. Kita kurangi 2 jari. Kita masukin ya. Kita akan lihat untuk di frekuensi 145. Frekuensi 145 ini ya. Itu 5 watt. Kita coba lihat berapa. Ya, jadi turun ya teman-teman, 1,0, 1,1. Jadi kalau Anda di orari atau di atas ya, itu Anda turunin 2 jari aja di atas ini, 2 jari gini ya, kita turunin. Nanti kita bisa dapatkan SWR yang bagus ya. Kalau di Rapi tarik aja full semuanya, ditarik dan itu dapat SWR yang bagus ya teman-teman. Oke, ini di antena NH31 yang udah kita tes. Sekarang saya coba untuk yang ARH770. ARH770. Kalau NH31 kenapa kita tidak tes di UHF? Karena dia hanya monoband di VHF saja. Kalau ARH770 bisa dual band ya. Kita tes dulu di 140 ya, startnya 140 sampai stopnya di ARH770. Itu dia ada di paling bawah itu di 143, paling atas itu di 148 ya. Senternya ada di bawah sini di 145,880, jadi pas di satelit IO86. Jadi ini nggak bisa dirubah-rubah lagi karena harus ditarik full. Kemudian kita pindah ke UHF ya, 430 atau 400 ya, kita coba 400 saja. Jadi 400 MHz sampai stopnya di 450 gitu aja, nggak usah tinggi-tinggi ya, segitu aja ya. Untuk di UHF cukup bagus, dia startnya mulai dari 407 sampai di 440 ya. Jadi kalau di satelit ini juga sangat bagus, di 435, 436 juga bagus, 1,2. Jadi SWR-nya recommended di UHF dan VHF. Seperti apa kalau kita kasih input RF atau power untuk coba di 140 terlebih dahulu. Seperti apa di 140? Kita lihat 140 berapa SWR-nya. Oh, SWR-nya tinggi di 140 ya teman-teman ya. Nah, ini SWR-nya agak tinggi. Coba kita ke 145. Memang tadi di paling bawah 143 ya, 43. Kita coba di 143 teman-teman ya, karena paling bawah di 143. Ya, 1,7 bener ya teman-teman, 1,7. Oke teman-teman, kita coba di 145. Ini kita sudah 145 ya. Tadi kan bagus SWR-nya. Dia 1,0, 1,0 di 145. Kemudian paling tinggi tadi di 148. Kita tes di 148 seperti apa ya. 148 kita coba lihat, kita transmitkan 148 sudah naik ya di 2 ya. Oke, jadi recommendednya hanya di 145 sampai 146 mungkin ya. 146 kita coba 146 berapa di 146 kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini sudah 146 ya, masih bagus di 146, jadi sampai 147 kayaknya.
Oke, sekarang kita coba di UHF ya. Di UHF di 407 tadi paling rendah. Kita cek, maksudnya frekuensi paling rendah ya, bukan paling rendah SWR-nya. Kita lihat SWR-nya di UHF. Wah, 407 masih 1,0 teman-teman ya. Kita naik langsung 435. Sorry salah, saya coba di 435.000. Oke, kita lihat. Nah, di sini malah beda nih. Oh, masih bagus ya, 1,2, 1,4, 1,2, 1,0 itu di 435. Jadi artinya di UHF bagus semua ya. Bagus teman-teman di UHF, nggak ada masalah nih di UHF-nya. Jadi VHF-nya memang terbatas tadi sesuai dengan analisa nano VNA-nya. Kalau di UHF justru beda dengan nano VNA, dia lebih flat untuk SWR-nya, lebih bagus dari 400 sampai 450 ya. Oke teman-teman, itu dia tadi rekomendasi kita dua antena ya. Antena NH31 dan antena ARH770. Jadi kalau NH31 ini di VHF, kalau ARH770 ini dual band VHF dan UHF. Nah, kita udah tes tadi dengan menggunakan nano VNA, kemudian kita coba juga dengan menggunakan Surcom untuk ngetes SWR sesungguhnya menggunakan RF ya. Kalau di luar kita nggak bisa ngopi, kita ngopi dulu di sini ya. Tadi kita nggak bisa ngopi di luar. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi sekali lagi ya, buat teman-teman semua, dua antena ini wajib untuk Anda pun punya ya. Jadi kalau teman-teman minta rekomendasi antena apa yang Anda gunakan untuk Anda bawa, ini dua ini tinggal Anda pilih, mau yang Anda pakai PHF saja atau dual band. Kalau yang VHF ini dia range-nya cukup lebar dari 140 sampai ke atas ya. Ini tinggal kita panjang pendekin aja. Dan tadi udah saya sebutin di video bagaimana caranya. Kalau yang ini ARH770 ini sudah nggak bisa diapa-apain lagi, tinggal ditarik full saja begini, ini sudah oke. Tapi untuk dirapi dia hanya di 143, kemudian sampai di orari di 147an sekitar itu ya. Jadi buat teman-teman semua, ini juga bagus dan ini juga bagus. Ini bisa Anda bawa karena kalau ditutup segini cuma hanya 1 jengkal lebih sedikit ya. Nah, kalau yang NH31 malah lebih pendek sedikit ya daripada ARH770 kalau ditutup ya. Cuman masalahnya NH31 ini gainnya cukup besar teman-teman karena dia lebih panjang daripada ARH770. ARH770 ini dia antena setengah lambda terdiri dari 1/4 lambda kali 2 ya. 1/4 lambda dikali 2 ini untuk yang ARH770. Tapi kalau untuk yang NH31 dia itu 1 lambda 1 kali 5/8. Jadi 5/8 full ya. Nih. Seperti ini teman-teman. Jadi cukup worth it lah. Dan ini sampai saat ini masih cukup bagus untuk NH31 dan ARH770. Ini adalah produksi dari D Antena. Jadi banyak D Antena asli atau palsu. Itu lihat aja review saya, ciri-cirinya NH31 yang asli seperti apa. Dan itu Anda bisa lihat ketika saya buka pembungkusnya ya. Pembungkusnya itu warna kuning dan merah apa orange ya, lupa saya itu. Nanti Anda bisa lihat aja. Nggak ada warna lain di situ. Jadi kalau ada warna lain berarti itu mungkin yang palsu ya teman-teman. Bukan palsu, itu KW atau apa nggak tahu ya. Tapi kalau SWR-nya bagus sih nggak masalah, teman. Kita nggak punya yang KW-nya, jadi kita nggak tahu ya SWR-nya seperti apa. Oke, sekian dari saya teman-teman, dan ini menjadi rekomendasi buat Anda, bermanfaat bagi Anda yang mungkin membutuhkan antena bagus yang bisa dipakai untuk emergensi dan bisa dipakai untuk keadaan yang mungkin sangat urgent ya. Ini antena ini cukup bagus ya. Dan kalaupun nggak punya SWR,
Anda pakai ARH 770, ini juga sudah saya sebutkan tadi frekuensinya. Anda juga bisa pakai NH31, kecuali di frekuensi tinggi ya, NH31 itu harus ada dipendekin lagi, misalnya di 150 itu mungkin ini ditutup full ya, yang pertama ini tutup full, ini frekuensi 150 ya. Kalau naik lagi ya diturunin lagi, mungkin sekitar 2 jari lagi ya untuk yang paling atas. Ya itu teman-teman ya, buat Anda yang mungkin bekerja di frekuensi atas itu mungkin harus diturunin ya, tidak ditarik full. Tapi kalau frekuensi rapi, tarik full nggak ada masalah. Orari hanya diturunin 2 jari seperti ini. Oke, sekian saja dari saya. Yang kecil itu yang kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tri, bye.